Arka, pemuda desa sederhana yang diremehkan Pak Kusno juragan kaya, calon mertuanya mencintai Kirana, putri Pak Kusno. Di hari lamaran Kirana dengan pria pilihan Pak Kusno, Reza, Arka datang membongkar rahasia kelam Reza. Namun, kejutan sebenarnya justru Arka yang ciptakan, membuat semua orang terdiam kaku. Mampukah Arka memenangkan hati Kirana dan mengubah pandangan Pak Kusno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Harapan, namanya seindah pemandangan sawah yang membentang luas di kaki bukit, selalu menjadi saksi bisu kehidupan sederhana penduduknya. Di sana, di antara deretan rumah-rumah kayu beratap genteng merah yang diselimuti tanaman rambat, tinggallah seorang pemuda bernama Arka. Ia bukan pemuda biasa. Walaupun penampilannya jauh dari kesan mewah, kaos lusuh, celana jeans yang sudah memudar, dan sandal jepit, Arka punya aura ketenangan yang menipu. Matanya tajam, memancarkan kecerdasan yang tersembunyi, dan senyumnya selalu tulus, sehangat matahari sore yang memerah di ufuk barat. Arka adalah anak tunggal dari keluarga petani sederhana. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup di desa. Jemarinya kasar, terbiasa memegang cangkul dan mengolah tanah. Keringat selalu membasahi punggungnya, menjadi saksi bisu dari kerja kerasnya di ladang. Namun, di balik semua itu, Arka menyimpan impian besar. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seringkali melilit generasi sebelumnya. Ia ingin membawa perubahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya. Sayangnya, impian sebesar itu seringkali dianggap gila oleh sebagian besar penduduk Desa Harapan yang terbiasa dengan rutinitas. Sore itu, Arka sedang memperbaiki pagar bambu di depan rumahnya yang sedikit lapuk. Bau tanah basah dan aroma kembang melati menyeruak, menciptakan simfoni khas desa. Ia bersenandung pelan, lagu lama yang diajarkan neneknya, tentang ketabahan dan harapan. Sebuah motor tua tiba-tiba menderu pelan di jalan setapak, menghentikan senandung Arka. Motor itu melaju menuju ke rumah Pak Kusno, juragan tanah terkaya di desa, yang letaknya hanya beberapa rumah dari kediaman Arka. Di motor itu, duduk seorang gadis dengan paras ayu, rambutnya tergerai indah tertiup angin senja. Kirana, namanya. Ia adalah putri sematawayang Pak Kusno, yang baru saja kembali dari kota, setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang arsitektur. Kirana adalah permata Desa Harapan. Kecantikannya seolah menyaingi keindahan bunga-bunga tropis yang tumbuh liar di pekarangan. Namun, bukan hanya kecantikannya yang memikat Arka. Kirana memiliki hati yang tulus, senyum yang meneduhkan, dan sorot mata yang penuh pengertian. Arka sudah lama menaruh hati pada Kirana. Sejak mereka kecil, mereka sering bermain bersama di pinggir sungai, membangun istana pasir imajiner, dan berbagi cerita rahasia di bawah pohon mangga tua. Arka ingat betul bagaimana Kirana selalu tersenyum padanya, bahkan saat Arka tak sengaja menjatuhkan es krimnya atau merusak mainan yang mereka buat bersama. Namun, seiring beranjaknya usia, jurang status sosial mulai terlihat jelas. Kirana bersekolah di kota, mengenakan pakaian bagus, dan hidup dalam kemewahan, sementara Arka tetap di desa, bergulat dengan tanah dan hidup dalam kesederhanaan. Meski begitu, hati Arka tak pernah gentar. Ia tahu, cinta tidak mengenal harta. Atau setidaknya, itu yang ia yakini. Setiap kali Kirana pulang ke desa saat liburan, Arka selalu mencuri pandang, berharap ada kesempatan untuk sekadar menyapa. Tapi Kirana selalu dikelilingi teman-teman dari kota,
atau kesibukan keluarganya membuat Arka merasa semakin kecil dan tak berarti. Ia sadar ia harus berjuang lebih keras untuk bisa sejajar dengan Kirana, atau setidaknya cukup pantas untuk berdiri di sampingnya. Ayah Arka, Pak Budi, seringkali mengingatkan putranya untuk tidak terlalu tinggi bermimpi. "Nak, sadar diri saja. Kita ini orang kecil. Juragan Kusno itu punya segalanya. Kau hanya punya tangan kasar dan semangat. Itu tidak cukup untuk melamar putrinya," ujar Pak Budi suatu malam sambil menyeruput kopi panasnya di beranda. Ibunya, Bu Siti, hanya menghela napas, menatap Arka dengan tatapan khawatir. Mereka tahu cinta Arka pada Kirana begitu dalam, namun mereka juga tahu betapa kerasnya kenyataan. Arka hanya tersenyum tipis. Ia menghargai kekhawatiran orang tuanya, tapi ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang berbisik di dalam hatinya, sebuah keyakinan kuat bahwa ia bisa mencapai apapun jika ia berusaha. Keyakinan itu semakin diperkuat saat suatu pagi di tepi sungai, Kirana menyapanya dengan senyum paling manis yang pernah Arka lihat. "Arka, sudah lama ya kita tidak mengobrol," ucap Kirana, suaranya lembut bagai desir angin. Jantung Arka berdegup kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Sejak saat itu, Arka semakin giat bekerja. Ia tidak hanya menggarap ladang orang tuanya, tetapi juga mengambil pekerjaan serabutan di desa, mulai dari membantu membangun rumah hingga memperbaiki atap bocor. Ia bahkan mulai belajar tentang budidaya lele di kolam kecil belakang rumahnya, membaca buku-buku lama yang ia temukan di perpustakaan desa. Ia ingin menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar pemuda desa biasa yang hanya mengandalkan otot. Ia punya otak, punya tekad, dan punya impian. Namun, tidak semua orang di desa mendukung Arka. Beberapa tetangga seringkali berbisik-bisik, mengolok-olok ambisinya. Arka itu terlalu banyak berhayal. Kirana itu seperti bulan, dia hanya seperti kunang-kunang, cibir seorang ibu-ibu di warung kopi. Arka hanya bisa tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu omongan orang tidak akan menghentikan langkahnya. Ia hanya perlu membuktikan bahwa kunang-kunang pun bisa bersinar terang jika diberi kesempatan. Sore itu, di bawah pohon mangga tua, Arka melihat Kirana sedang membaca buku. Ia mengumpulkan keberaniannya. Jantungnya berdebar kencang, namun ia memaksakan langkahnya mendekat. "Kirana," sapanya pelan. Kirana menoleh, senyumnya mereka. "Arka." "Kebetulan sekali," ujarnya. Arka merasa lega. Ternyata, Kirana tidak menghindarinya. Bahkan, senyumnya seolah memberinya izin untuk melanjutkan percakapan. Mereka pun mengobrol. Bukan tentang hal-hal remeh, melainkan tentang impian masing-masing. Arka bercerita tentang keinginannya untuk membangun desa, tentang ide-idenya untuk mengembangkan pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Kirana mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Ia bahkan ikut berbagi pandangannya tentang bagaimana arsitektur bisa membantu memajukan desa. Di bawah rindangnya pohon mangga, di tengah semilir angin senja, harapan Arka semakin tumbuh subur. Ia merasa ada koneksi yang kuat antara mereka, lebih dari sekadar persahabatan masa kecil. Ada pemahaman yang mendalam, sebuah ikatan yang terbentuk dari impian dan ambisi yang serupa. Arka menyadari, Kirana tidak melihatnya sebagai pemuda desa yang miskin, melainkan sebagai seseorang yang memiliki potensi. Ini adalah awal yang baik, sebuah cahaya di ujung lorong yang gelap. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan berjuang mati-matian demi Kirana, demi impian mereka berdua. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk calon mertuanya, meremehkannya. Paginya,
Aroma kopi pahit dan gorengan singkong memenuhi rumah Arka. Pak Budi dan Bu Siti sudah duduk di bangku kayu, bersiap menyantap sarapan. Arka dengan wajah berseri bergabung dengan mereka. Semalam suntuk, bayangan Kirana dan percakapan mereka di bawah pohon mangga masih menari-nari dalam benaknya. Ia merasa seperti baru saja menerima suntikan semangat yang luar biasa. "Bu, Pak, aku punya ide," seru Arka, semangatnya meluap-luap. Pak Budi menatap Arka dengan dahi berkerut. "Ide apa lagi, Nak? Jangan macam-macam. Tanah kita sudah cukup menghasilkan," sahutnya, suaranya terdengar lelah. Bu Siti hanya menghela napas, tahu betul betapa keras kepala putranya jika sudah menyangkut impian. Arka tidak gentar. Ia kemudian menjelaskan ide budidaya lele skala besar yang ia pelajari dari buku-buku dan beberapa petani di desa tetangga. Ia memaparkan dengan detail, mulai dari modal awal, potensi keuntungan, hingga rencana pemasaran. "Kita bisa jual ke kota, Pak. Pasar ikan di sana sangat besar. Harga lele di kota juga jauh lebih tinggi," jelas Arka, matanya berbinar. Ia bahkan sudah menghitung estimasi keuntungan, lengkap dengan perkiraan waktu balik modal. Pak Budi dan Bu Siti saling pandang. Mereka melihat keseriusan di mata Arka. Namun, di balik itu, terselip keraguan. Usaha budidaya lele memang sedang naik daun, tapi modal yang dibutuhkan tidak sedikit. "Modalnya dari mana, Nak? Kita tidak punya uang sebanyak itu," tanya Bu Siti lembut, mencoba tidak mematahkan semangat Arka. Arka sudah memikirkan itu. "Aku akan pinjam dari koperasi desa, Bu. Atau kita bisa coba ajukan proposal ke Dinas Pertanian. Aku sudah mencari tahu syarat-syaratnya," jawab Arka penuh keyakinan. Pak Budi terdiam. Ia tahu putranya cerdas, namun ia juga khawatir Arka akan terlilit utang. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Pak Budi dan Bu Siti luluh. Mereka setuju untuk mendukung Arka, dengan catatan ia harus berhati-hati dan tidak gegabah. Arka bersorak dalam hati. Ini adalah langkah pertamanya menuju impian yang lebih besar, langkah pertama untuk membuktikan bahwa ia layak untuk Kirana. Dengan restu orang tua, Arka semakin bersemangat. Ia mulai membersihkan kolam-kolam tua di belakang rumah, membeli bibit lele, dan belajar lebih banyak lagi dari para ahli. Berita tentang Arka yang ingin beternak lele skala besar cepat menyebar di Desa Harapan. Seperti biasa, ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. "Lihatlah Arka itu, sudah merasa jadi juragan ikan saja. Paling-paling juga bangkrut," ujar seorang tetangga sinis di warung kopi, disahuti tawa oleh beberapa orang. Arka mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia tahu, keberhasilan adalah balasan terbaik untuk setiap cemoohan. Suatu siang, saat Arka sedang menguras kolam, Kirana datang mengunjunginya. Ia membawa bekal makanan dan sebotol air dingin. "Arka, ini untukmu. Kau terlihat sangat sibuk," ucap Kirana, senyumnya menyejukkan hati. Arka terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka Kirana akan datang. "Terima kasih, Kirana. Kau baik sekali," jawab Arka, wajahnya memerah. Mereka duduk di tepian kolam, sambil menikmati bekal yang dibawa Kirana. Kirana bertanya tentang proyek budidaya lele Arka, dan Arka dengan antusias menceritakan semua rencananya. Kirana mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan memberikan beberapa saran yang cerdas, terutama tentang desain kolam dan sistem drainase. Ternyata, pengetahuan arsitekturnya sangat membantu. Arka semakin kagum pada Kirana. Ia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan suportif. Dukungan Kirana seolah menjadi vitamin bagi semangat Arka.
Namun, kebersamaan mereka tidak luput dari mata-mata di Desa Harapan. Salah satu yang paling rajin memperhatikan adalah Bei Inah, tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip. Bei Inah seringkali melihat Arka dan Kirana berbincang akrab, dan ia segera menyebarkan berita ini ke seluruh pelosok desa. "Coba lihat itu si Arka, berani-beraninya mendekati Kirana. Tidak tahu diri sekali," bisik Bei Inah kepada ibu-ibu lain saat berbelanja di warung. Bisikan-bisikan itu akhirnya sampai ke telinga Pak Kusno, ayah Kirana. Pak Kusno adalah seorang pria paruh baya yang terpandang di desa. Ia kaya raya, memiliki tanah yang luas, dan disegani banyak orang. Namun, ia juga dikenal sebagai pribadi yang angkuh dan materialistis. Baginya, status sosial dan kekayaan adalah segalanya. Ia ingin putrinya menikah dengan pria yang mapan, setidaknya setara dengan kedudukan keluarganya. Mendengar desas-desus tentang Arka, Pak Kusno menjadi geram. Ia tidak bisa membayangkan putrinya, Kirana yang cantik dan berpendidikan tinggi, berhubungan dengan seorang pemuda desa miskin seperti Arka. Di matanya, Arka hanyalah seorang pengangguran yang tidak punya masa depan cerah. Ia memanggil Kirana ke ruang keluarga, raut wajahnya tegang. "Kirana, apa benar kau sering bertemu dengan Arka? Anak petani itu?" tanya Pak Kusno, nada suaranya dingin. Kirana terkejut. Ia tahu ayahnya tidak menyukai Arka. Namun, ia tidak menyangka ayahnya akan langsung menghakiminya. "Ayah, Arka itu teman Kirana sejak kecil. Kami hanya mengobrol tentang desa," jawab Kirana, mencoba membela diri. Pak Kusno tertawa sinis. "Mengobrol? Jangan bohong, Kirana. Aku tahu kau. Kau tidak boleh dekat-dekat dengan anak seperti dia. Dia tidak punya apa-apa. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik," ucap Pak Kusno, suaranya meninggi. Kirana merasa sakit hati mendengar ayahnya meremehkan Arka. Ia tahu Arka memang tidak punya harta, tapi Arka punya hati yang tulus dan semangat yang membara. Ayah tidak tahu Arka yang sebenarnya. "Dia sedang berusaha, dia punya banyak impian," bantah Kirana, mencoba menjelaskan. Namun, Pak Kusno tidak mau mendengarkan. Ia sudah memiliki pandangannya sendiri tentang Arka, pandangan yang dipengaruhi oleh kekayaan dan status sosial. "Impian? Impian tidak bisa memberimu makan, Kirana. Aku tidak mau kau menderita di kemudian hari. Cari pria yang mapan, yang bisa membahagiakanmu. Bukan anak petani yang tidak jelas masa depannya," tegas Pak Kusno, suaranya menggelegar. Kirana hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tahu percuma berdebat dengan ayahnya jika sudah begini. Pak Kusno memang keras kepala. Meskipun mendapat tekanan dari ayahnya, hati Kirana tetap teguh. Ia percaya pada Arka. Ia melihat potensi besar dalam diri pemuda itu, sebuah potensi yang tidak dilihat oleh ayahnya. Ia tahu Arka sedang berjuang, dan Kirana ingin menjadi bagian dari perjuangan itu. Ia akan tetap mendukung Arka, bahkan jika itu harus secara diam-diam. Bisikan desa dan kemarahan ayahnya tidak akan menggoyahkan perasaannya. Proyek budidaya lele Arka berjalan lancar di awal. Bibit-bibit lele tumbuh dengan cepat, nafsu makannya tinggi, dan Arka dengan telaten merawatnya. Ia mencatat setiap detail, mulai dari suhu air, kadar pH, hingga dosis pakan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memeriksa kolam, dan memastikan semuanya baik-baik saja. Sore harinya, ia masih menyempatkan diri membantu orang tuanya di ladang, atau mengambil pekerjaan serabutan lain untuk menambah modal. Tekadnya sekuat baja. Namun, takdir seringkali menguji ketabahan seseorang. Beberapa minggu kemudian, masalah mulai muncul.
Beberapa ekor lele di kolam Arka tiba-tiba menunjukkan gejala sakit. Insangnya pucat, gerakannya lesu, dan nafsu makannya menurun drastis. Arka panik. Ia segera mencari tahu penyebabnya, membaca buku-buku lagi, dan bertanya kepada petani-petani lele yang lebih berpengalaman. Ternyata, ada masalah dengan kualitas air. Mungkin karena perubahan cuaca atau kontaminasi dari luar. Arka berusaha keras mengatasi masalah ini. Ia mengganti air kolam, memberikan obat-obatan alami, dan bahkan mengisolasi lele-lele yang sakit. Ia menghabiskan malam-malamnya di tepi kolam, memantau kondisi lelenya, berharap bisa menyelamatkan sebagian besar dari mereka. Kerugian memang tidak terhindarkan, beberapa lele mati, tapi Arka tidak menyerah. Ini adalah ujian pertamanya sebagai seorang pengusaha, dan ia bertekad untuk melewatinya. Di tengah perjuangannya, Kirana datang memberikan dukungan. Ia tidak hanya datang dengan kata-kata penyemangat, tetapi juga membawa beberapa literatur tentang penyakit ikan dan cara penanganannya yang ia dapat dari teman-teman kuliahnya. Kirana bahkan membantu Arka membersihkan kolam, tidak peduli tangannya kotor atau baunya amis. "Kau pasti bisa, Arka. Jangan menyerah," ucap Kirana, senyumnya memberinya kekuatan. Arka sangat bersyukur atas kehadiran Kirana. Ia merasa tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan ini. Namun, dukungan Kirana terhadap Arka semakin membuat Pak Kusno geram. Ia memergoki Kirana sedang membantu Arka membersihkan kolam lele. Wajah Pak Kusno merah padam menahan amarah. "Kirana, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak malu kotor-kotoran seperti ini?" Hardik Pak Kusno, suaranya menggelegar. Kirana terkejut, namun ia tetap mencoba tenang. "Ayah, aku hanya membantu Arka. Lele-lelenya sedang sakit," jawab Kirana. Pak Kusno menatap Arka dengan tatapan merendahkan. "Cih, baru segini saja sudah kesulitan. Bagaimana mau punya masa depan cerah? Ini hanya buang-buang waktu, Kirana. Lebih baik kau fokus mencari pria yang benar-benar bisa memberimu kehidupan layak," ujar Pak Kusno, nadanya penuh cemoohan. Hati Arka mencelos mendengar ucapan Pak Kusno. Ia tahu Pak Kusno meremehkannya, tapi mendengar langsung seperti itu tetap terasa menyakitkan. Ia menatap Kirana, dan melihat Kirana menunduk, wajahnya pucat. "Ayah, jangan bicara seperti itu." Kirana mencoba membela Arka. Namun, Pak Kusno tidak peduli. Ia menarik tangan Kirana dengan kasar. "Pulang sekarang, Kirana. Jangan pernah mendekati anak ini lagi." Perintah Pak Kusno menyeret Kirana pergi dari kolam. Kirana sempat menoleh ke arah Arka, tatapannya meminta maaf. Arka hanya bisa melihat punggung Kirana yang menjauh. Hatinya terasa perih. Ia merasa gagal, tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai pria yang bisa melindungi Kirana. Sejak kejadian itu, pengawasan Pak Kusno terhadap Kirana semakin ketat. Kirana tidak diizinkan lagi keluar rumah tanpa ditemani, apalagi bertemu Arka. Pak Kusno bahkan menyebarkan kabar buruk tentang proyek lele Arka ke seluruh desa, sengaja mempermalukan Arka di depan banyak orang. "Lihatlah Arka itu, sudah bangkrut duluan. Sudah kubilang, anak petani ya tetap saja anak petani," cibir Pak Kusno kepada para tetangga dengan nada sombong. Meskipun begitu, Arka tidak patah semangat. Ia sadar, ia harus membuktikan kepada Pak Kusno, kepada desa, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak selemah itu. Ia memperbaiki kualitas air, mencari solusi terbaik untuk lele-lelenya, dan belajar dari setiap kesalahan. Ia bahkan menemukan cara baru untuk mengolah limbah kolam menjadi pupuk organik, sebuah ide yang berpotensi memberikan pendapatan tambahan. Ia bekerja lebih keras, siang dan malam,
dengan keringat dan tekad yang semakin membara. Ayah dan ibu Arka melihat perjuangan putranya. Mereka merasa bangga sekaligus cemas. "Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan," ujar Bu Siti suatu malam, suaranya penuh kekhawatiran. Arka tersenyum. "Bu, aku tidak akan menyerah. Aku tahu ini sulit, tapi aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Untuk kita dan untuk Kirana," jawab Arka, matanya memancarkan tekad. Tekanan dari Pak Kusno justru semakin memotivasi Arka. Ia melihat cemoohan Pak Kusno sebagai tantangan, sebagai api yang membakar semangatnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mulut Pak Kusno adalah dengan kesuksesan yang nyata. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Ia ingin membuktikan bahwa kerja keras, kecerdasan, dan ketulusan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan semata. Di sisi lain, Kirana diam-diam mencari cara untuk tetap berhubungan dengan Arka. Ia mengirimkan pesan-pesan singkat melalui teman-temannya, memberikan semangat dan dukungan. Ia juga seringkali mencuri dengar pembicaraan ayahnya tentang Arka, dan ia semakin merasa sakit hati. Ia tidak bisa menerima ayahnya yang terus-menerus merendahkan Arka. Kirana tahu, ia harus berjuang untuk Arka, sama seperti Arka berjuang untuknya. Suatu sore, saat Arka sedang memanen lele-lele pertamanya yang sudah sehat dan gemuk, Kirana muncul di kejauhan. Ia datang tanpa sepengetahuan ayahnya, menyelinap keluar rumah. Senyumnya mengembang melihat Arka yang tersenyum bahagia. "Kau berhasil, Arka," seru Kirana, matanya berbinar. Arka tersenyum lebar. Ia merasa semua perjuangannya terbayar lunas. Ini adalah kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Ini adalah bukti bahwa ia bisa. Keberhasilan Arka memanen lele pertamanya menjadi perbincangan hangat di Desa Harapan. Lele-lele Arka berukuran besar, dagingnya padat, dan rasanya lezat. Berita ini cepat menyebar, bahkan sampai ke pasar kota. Banyak pedagang ikan yang tertarik untuk membeli lele dari Arka. Perlahan tapi pasti, nama Arka mulai dikenal sebagai peternak lele yang sukses, meskipun ia masih muda dan baru memulai. Namun, Pak Kusno tetap bergeming. Ia enggan mengakui keberhasilan Arka. Setiap kali ada yang memuji Arka di depannya, Pak Kusno hanya akan mendengus dan berkata, "Ah, itu hanya kebetulan saja. Anak petani mana bisa sukses besar." Ia bahkan sempat menyuruh salah satu pegawainya untuk memantau Arka, mencari-cari kesalahan atau kelemahan dalam usahanya. Pak Kusno masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arka, pemuda desa yang diremehkannya, kini mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Di tengah kesibukan Arka mengembangkan usahanya, ia tidak melupakan Kirana. Meskipun mereka jarang bertemu secara langsung karena pengawasan ketat Pak Kusno, mereka seringkali berkomunikasi secara diam-diam melalui surat atau titipan pesan lewat teman-teman. Kirana selalu memberikan semangat dan ide-ide baru. Ia bahkan membantu Arka mendesain kemasan lele Arka agar terlihat lebih menarik dan profesional. Kolaborasi diam-diam ini membuat hubungan mereka semakin erat. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota, Pak Dirman, datang ke Desa Harapan. Pak Dirman adalah seorang juragan restoran seafood terkenal yang sedang mencari pemasok lele berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Ia mendengar kabar tentang lele Arka yang berkualitas bagus, dan ia tertarik untuk menjalin kerjasama. Berita kedatangan Pak Dirman sontak menghebohkan desa. Semua orang penasaran, siapa yang akan diajak kerja sama oleh pengusaha besar itu. Pak Kusno, tentu saja, langsung beranggapan bahwa Pak Dirman akan mendekatinya. Ia adalah juragan tanah terkaya di desa, dan ia juga memiliki beberapa kolam ikan.
Pak Kusno dengan bangga menyambut Pak Dirman di rumahnya, menunjukkan kolam-kolam ikannya yang besar, meskipun isinya tidak sebanyak dan sebagus lele Arka. "Selamat datang, Pak Dirman. Saya yakin kita bisa menjalin kerjasama yang menguntungkan," ujar Pak Kusno dengan percaya diri, senyumnya mengembang. Namun, Pak Dirman menggelengkan kepala. "Terima kasih, Pak Kusno. Tapi saya datang ke sini bukan untuk berbisnis dengan Anda," kata Pak Dirman, suaranya sopan namun tegas. Pak Kusno terkejut. "Lalu, Anda mencari siapa?" tanyanya, keningnya berkerut. "Saya mencari pemuda bernama Arka. Saya dengar lele miliknya sangat berkualitas," jawab Pak Dirman, matanya menyiratkan keseriusan. Pak Kusno nyaris tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Arka? Pemuda miskin yang selalu ia remehkan? Bagaimana mungkin?" Wajah Pak Kusno langsung berubah masam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia mencoba meyakinkan Pak Dirman bahwa lele Arka tidak sebagus itu, dan bahwa ia sendiri bisa menyediakan lele yang jauh lebih baik. Namun, Pak Dirman tidak bergeming. Ia sudah melakukan riset, dan ia tahu lele Arka memiliki reputasi yang baik. "Saya akan ke tempat Arka sekarang." "Terima kasih atas waktunya, Pak Kusno," ujar Pak Dirman, lalu beranjak pergi meninggalkan Pak Kusno yang masih berdiri mematung di ruang tamunya. Kabar tentang kedatangan Pak Dirman dan niatnya menemui Arka sontak menjadi gosip utama di desa. Semua orang mulai memandang Arka dengan tatapan berbeda. Kini, Arka tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia adalah pemuda yang patut diperhitungkan. Arka sendiri terkejut saat Pak Dirman datang menemuinya. Ia tidak menyangka seorang pengusaha besar dari kota akan tertarik dengan usahanya. Dengan sopan, Arka menjelaskan proses budidaya lelenya, menunjukkan kolam-kolamnya, dan memaparkan rencananya untuk mengembangkan usaha. Pak Dirman sangat terkesan dengan pengetahuan, kerja keras, dan visi Arka. Ia melihat potensi besar dalam diri Arka, potensi yang jauh melampaui usianya. Akhirnya, Pak Dirman dan Arka mencapai kesepakatan. Arka akan menjadi pemasok utama lele untuk restoran seafood Pak Dirman. Ini adalah kontrak yang sangat besar, yang akan mengubah hidup Arka dan keluarganya. Arka tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ini adalah momen yang ia impikan, momen ketika ia bisa membuktikan kepada semua orang, terutama Pak Kusno, bahwa ia mampu. Berita tentang kontrak besar Arka dengan Pak Dirman menyebar seperti api. Seluruh desa riuh rendah membicarakannya. Pak Kusno semakin terpukul. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arka, yang ia anggap rendah, kini jauh lebih sukses darinya dalam hal bisnis ikan. Ia merasa malu dan marah. Citranya sebagai juragan terkaya di desa seolah tercoreng oleh kesuksesan Arka. Di sisi lain, Kirana sangat bangga pada Arka. Ia tahu Arka memang pantas mendapatkan semua ini. Kirana mencoba menghubungi Arka, mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Namun, kali ini, Pak Kusno benar-benar marah besar. Ia melarang Kirana menggunakan ponselnya dan mengurungnya di kamar. Ia bahkan berencana untuk menjodohkan Kirana dengan seorang putra pengusaha kaya dari kota, agar Kirana tidak lagi berhubungan dengan Arka. Rencana perjodohan ini tentu saja membuat Kirana terkejut dan sedih. Ia tidak mau dijodohkan. Hatinya sudah memilih Arka. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya sangat keras. Kirana tahu, ia harus memberitahukan hal ini kepada Arka. Ini adalah rahasia besar yang harus segera terkuak, sebelum semuanya terlambat. Arka tidak tahu tentang rencana perjodohan Kirana. Ia sedang sibuk dengan proyek barunya, membangun kolam-kolam baru,
dan merekrut beberapa pemuda desa untuk membantunya. Ia ingin berbagi kebahagiaan ini dengan Kirana. Ia ingin menunjukkan kepada Kirana bahwa ia sudah bisa berdiri sejajar dengannya, dan bahwa ia layak untuknya. Ia tidak sabar untuk memberitahu Kirana bahwa ia akan segera datang melamar. Berita perjodohan Kirana dengan putra pengusaha kaya dari kota akhirnya sampai ke telinga Arka. Berita itu bagai petir di siang bolong, menghantam Arka dengan telak. Selama ini, ia bekerja keras, berjuang mati-matian, semua demi Kirana. Ia ingin membuktikan dirinya layak, agar bisa melamar Kirana dengan kepala tegak. Tapi kini, semua usahanya seolah sia-sia. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia segera mencari tahu kebenarannya. Ia mencoba menghubungi Kirana, namun ponsel Kirana tidak aktif. Ia bahkan sempat mendatangi rumah Kirana, namun diusir oleh penjaga. Arka merasa frustrasi dan putus asa. Ia tahu, Pak Kusno pasti yang berada di balik semua ini. Pak Kusno tidak ingin Kirana bersama dirinya. Pak Kusno masih menganggapnya remeh, meskipun ia sudah sukses. Arka mengurung diri di kamarnya. Ia tidak nafsu makan, tidak nafsu bekerja. Ayah dan ibunya khawatir. Mereka tahu betapa dalamnya cinta Arka pada Kirana. "Nak, sabarlah. Mungkin Kirana sedang sibuk," ujar Bu Siti mencoba menenangkan. Pak Budi hanya bisa menghela napas. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar bagi putranya. Di sisi lain, Kirana juga merasakan penderitaan yang sama. Ia dikurung di rumah, ponselnya disita, dan segala aksesnya ke dunia luar dibatasi. Ia dipaksa untuk bertemu dengan calon suaminya, seorang pria bernama Reza yang angkuh dan sombong. Reza adalah putra dari rekan bisnis ayahnya, yang juga memiliki bisnis properti besar di kota. Reza sama sekali tidak tertarik pada Kirana, ia hanya tertarik pada koneksi bisnis yang bisa ia dapatkan dari perjodohan ini. Setiap kali Kirana menolak, Pak Kusno selalu mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk kepada Arka. "Jika kau tidak mau menuruti ayah, ayah akan pastikan Arka tidak akan pernah sukses di desa ini. Ayah akan hancurkan bisnisnya," ancam Pak Kusno, suaranya penuh kemarahan. Kirana terperangkap. Ia tidak ingin Arka terluka karena dirinya. Ia mencintai Arka, dan ia tidak ingin melihat Arka menderita. Pergulatan batin Kirana begitu hebat. Ia harus memilih antara kebahagiaannya sendiri atau keselamatan Arka. Pada akhirnya, dengan berat hati, Kirana memutuskan untuk mengalah. Ia akan menerima perjodohan itu demi melindungi Arka. Ia tahu keputusannya ini akan menghancurkan hati Arka dan juga hatinya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Namun, Kirana juga punya rencana. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia tahu ada cara untuk melawan, meskipun harus secara diam-diam. Ia akan mencari bantuan, ia akan mencari jalan keluar dari situasi ini. Ia tidak ingin Arka menyerah. Ia ingin Arka tetap berjuang, dan ia akan melakukan segalanya untuk Arka. Meskipun dalam keadaan tertekan, Kirana berhasil mengirimkan sebuah surat kecil kepada Arka melalui pembantu rumah tangganya yang bersimpati padanya. Surat itu berisi penjelasan tentang situasinya, tentang ancaman ayahnya, dan tentang keputusannya yang terpaksa. "Arka, jangan menyerah. Aku mencintaimu. Ada hal yang harus kulakukan untuk melindungimu. Jangan salah paham. Tetaplah berjuang," tulis Kirana di surat itu, singkat namun penuh makna. Arka menerima surat itu saat ia sedang termenung di tepi kolam. Ia membaca surat itu berulang kali, mencoba memahami setiap kata. Air matanya menetes. Kirana tidak meninggalkannya.
Kirana terpaksa. Arka merasa lega sekaligus sedih. Ia lega karena Kirana masih mencintainya, namun ia sedih karena Kirana harus berkorban begitu besar untuknya. Kini, Arka tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus lebih kuat, lebih sukses, lebih dari sekadar yang Pak Kusno bayangkan. Ia harus membuktikan bahwa ia layak untuk Kirana, dan bahwa ia bisa melindunginya. Ia harus mencari cara untuk menggagalkan perjodohan itu, dan membawa Kirana kembali ke sisinya. Ia kembali bekerja dengan semangat baru. Kemarahan dan kesedihannya ia salurkan menjadi energi positif. Ia memperluas kolam, mencari varietas lele baru, dan bahkan mulai mempelajari bisnis pengolahan hasil perikanan. Ia ingin menciptakan kerajaan bisnis sendiri yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, termasuk Pak Kusno. Ia tahu jalan di depannya akan terjal, tapi ia tidak akan gentar. Ia punya Kirana, dan itu sudah cukup untuk menjadi motivasi terbesarnya. Di sisi lain, Pak Kusno merasa puas dengan keputusannya. Ia mengira Kirana sudah menyerah, dan bahwa Arka tidak akan lagi menjadi masalah. Ia mulai mempersiapkan pesta lamaran Kirana dan Reza, mengundang seluruh kerabat dan rekan bisnisnya dari kota. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa suksesnya ia, dan betapa beruntungnya putrinya mendapatkan calon suami seperti Reza. Namun, Pak Kusno tidak tahu, di balik kepatuhan Kirana yang tampak, ada sebuah rencana yang sedang disusun. Kirana, dengan bantuan pembantunya, mulai mengumpulkan informasi tentang Reza, mencari tahu kelemahannya, dan mencari celah untuk menggagalkan perjodohan ini. Ia tidak akan membiarkan Arka menderita, dan ia tidak akan membiarkan kebahagiaannya direnggut begitu saja. Arka juga mulai menyusun strateginya. Ia tahu, ia tidak bisa langsung datang melamar Kirana. Ia harus punya sesuatu yang bisa membuat Pak Kusno tidak bisa berkata-kata. Ia harus punya kartu as yang bisa mengubah segalanya. Ia akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, membangun kekaisaran kecilnya, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Ini adalah pertarungan, dan Arka tidak akan kalah. Arka pergi ke kota, tidak hanya untuk menjual lelenya, tetapi juga untuk mencari peluang bisnis lain. Ia ingin memperluas jaringannya, bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain, dan mencari cara untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Ia tahu, kota adalah tempat di mana ia bisa menemukan berbagai informasi dan koneksi yang berharga. Dengan modal dari keuntungan penjualan lele, ia mulai berinvestasi kecil-kecilan. Di kota, Arka bertemu dengan seorang mentor yang tak terduga, seorang pengusaha kuliner sukses bernama Pak Haryo. Pak Haryo adalah teman lama Pak Dirman, dan ia sangat tertarik dengan kisah Arka yang berjuang dari nol. Ia melihat potensi besar dalam diri Arka, lebih dari sekadar peternak lele biasa. Pak Haryo menawarkan Arka untuk bergabung dengan program inkubasi bisnis yang ia jalankan, sebuah program yang membantu para pengusaha muda untuk mengembangkan ide-ide inovatif mereka. Arka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bergabung dengan program itu, dan di sana, ia belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, dan bahkan inovasi produk. Ia bertemu dengan para ahli di berbagai bidang, dan ia menyerap semua ilmu yang ia dapatkan dengan cepat. Otaknya yang cerdas, dipadukan dengan semangatnya yang membara, membuat Arka berkembang pesat. Di salah satu sesi inkubasi bisnis, Arka mempresentasikan idenya tentang Desa Mandiri Pangan, sebuah konsep yang menggabungkan budidaya lele dengan pertanian organik dan pariwisata edukasi. Ia ingin menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di desanya, yang tidak hanya menghasilkan pangan berkualitas, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menarik wisatawan.
Para mentor dan peserta lain sangat terkesan dengan ide Arka. Mereka melihat potensi besar dalam konsep ini, tidak hanya untuk Desa Harapan, tetapi juga untuk desa-desa lain di seluruh Indonesia. Pak Haryo sangat bangga pada Arka. Arka, kau punya visi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang perubahan. Aku yakin kau bisa mewujudkannya, ujar Pak Haryo menepuk bahu Arka. Dengan dukungan Pak Haryo, Arka mulai menyusun rencana bisnis yang lebih matang, mencari investor potensial, dan bahkan melakukan survei pasar di kota-kota besar. Sementara itu, di Desa Harapan, persiapan lamaran Kirana dan Reza sudah hampir selesai. Pak Kusno begitu bersemangat mengundang ratusan tamu, mulai dari pejabat desa hingga pengusaha-pengusaha kota. Ia ingin pesta lamaran ini menjadi bukti kejayaannya, dan sekaligus menjadi pukulan telak bagi Arka. Ia tidak tahu bahwa Arka sedang menyusun kejutan yang jauh lebih besar. Kirana, meskipun tertekan, tetap berjuang. Ia berhasil menemukan beberapa informasi tentang Reza yang bisa menjadi senjata. Reza ternyata punya banyak utang, dan ia seringkali terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis. Kirana menyadari, ia harus mengungkap semua kebenukan Reza sebelum lamaran itu terjadi. Ia diam-diam menghubungi seorang jurnalis dari kota yang dikenalnya, berharap jurnalis itu bisa membantunya. Arka tidak tahu tentang rencana Kirana. Ia sibuk mempersiapkan presentasi terakhirnya di depan para investor potensial. Ini adalah kesempatan emasnya untuk mendapatkan modal besar yang akan ia gunakan untuk mewujudkan proyek Desa Mandiri Pangan secara penuh. Ia tahu jika proyek ini berhasil, ia tidak hanya akan menjadi pengusaha sukses, tetapi juga akan menjadi sosok yang dihormati di desa, dan yang paling penting, layak untuk Kirana. Hari presentasi tiba. Arka mengenakan kemeja rapi, meskipun sedikit kegerahan karena gugup. Ia berdiri di depan para investor, memaparkan idenya dengan penuh percaya diri dan semangat. Ia menjelaskan bagaimana Desa Harapan dengan potensi alamnya bisa diubah menjadi pusat produksi pangan organik dan destinasi wisata edukasi. Ia juga memaparkan analisis keuangannya yang mendalam, menunjukkan potensi keuntungan yang sangat besar. Para investor terkesan. Mereka melihat Arka bukan hanya sebagai pemuda cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner. Salah satu investor bahkan menawarkan diri untuk berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang Arka bayangkan. Ini adalah momen yang luar biasa bagi Arka. Ia tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari para investor besar. Kabar tentang kesuksesan Arka di kota mulai sampai ke Desa Harapan, meskipun tidak sejelas kabar lamaran Kirana. Beberapa pemuda desa yang sempat membantu Arka di kolam lele ikut merasa bangga. Si Arka itu memang hebat. Dia bisa sukses di kota, ujar mereka. Pak Kusno masih tidak percaya. Ia menganggap itu hanya bualan. Tidak mungkin Arka bisa secepat itu sukses. Namun, Kirana tahu Arka memang hebat. Ia tahu Arka sedang berjuang, dan ia merasa bangga padanya. Sekarang, dengan informasi yang ia miliki tentang Reza, dan dengan berita tentang kesuksesan Arka, Kirana merasa semakin kuat. Ia akan menggunakan segala cara untuk menggagalkan perjodohan ini, dan ia akan berdiri di samping Arka, apapun yang terjadi. Kejutan demi kejutan akan segera terkuak. Hari lamaran Kirana dan Reza akhirnya tiba. Suasana di rumah Pak Kusno begitu meriah. Tenda-tenda mewah berdiri gagah di halaman, dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu kelap-kelip. Musik gamelan mengalun lembut, menambah suasana sakral. Tamu-tamu berdatangan silih berganti, mulai dari kerabat jauh hingga rekan-rekan bisnis Pak Kusno dari kota.
Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap menyaksikan momen penting ini. Pak Kusno tampak sangat bahagia. Ia mengenakan beskap batik sutra terbaiknya, senyumnya mengembang lebar. Ia menyambut setiap tamu dengan ramah, sesekali menyombongkan tentang betapa kayanya calon menantunya. Ia merasa ini adalah puncak dari segalanya, bukti bahwa ia telah memilih yang terbaik untuk putrinya. Ia tidak tahu, di balik senyum Kirana yang tampak tenang, ada badai yang siap meledak. Kirana mengenakan kebaya brokat berwarna pastel, rambutnya disanggul rapi dengan hiasan melati. Ia tampak begitu cantik, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena cemas. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia sudah berkomunikasi dengan jurnalis yang ia kenal, dan jurnalis itu berjanji akan datang tepat waktu. Di sisi lain, Arka sedang dalam perjalanan menuju Desa Harapan. Ia tidak diundang ke acara lamaran itu, tentu saja. Namun, ia tidak akan melewatkan momen ini. Ia datang tidak dengan tangan kosong. Ia membawa bukti-bukti kuat tentang Reza, bukti yang Kirana berikan kepadanya. Arka juga membawa kabar baik tentang proyek Desa Mandiri Pangan yang kini sudah mendapatkan investasi besar. Ia telah mempersiapkan segalanya, menunggu waktu yang tepat untuk masuk dan mengubah jalannya acara. Ia mengendarai mobil pinjaman dari Pak Haryo, sebuah mobil yang jauh lebih bagus dari motor tua yang biasa ia gunakan. Di jok belakang, tergeletak beberapa kotak dokumen penting, termasuk kontrak kerjasama dengan investor dan bukti-bukti yang memberatkan Reza. Arka tahu, ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia harus berani, ia harus kuat, dan ia harus bisa mengambil kembali Kirana dari tangan Pak Kusno. Sesampainya di pinggir desa, Arka melihat keramaian di rumah Pak Kusno. Ia memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki, berusaha tidak menarik perhatian. Beberapa penduduk desa yang melihatnya tampak terkejut. Mereka tahu Arka tidak diundang, dan mereka bertanya-tanya mengapa Arka datang ke acara lamaran itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Itu Arka? Kenapa dia datang? Apa dia mau membuat keributan? Dasar tidak tahu diri. Arka tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Matanya lurus ke depan, fokus pada rumah Kirana. Ia melihat Reza, calon suami Kirana yang tampak angkuh dan sombong, sedang menyalami tamu-tamu dengan senyum paksa. Arka merasa dadanya bergejolak. Ia harus menghentikan ini. Di dalam rumah, acara lamaran sudah dimulai. Keluarga Reza sudah duduk di kursi tamu, dan Kirana serta kedua orang tuanya juga sudah di depan. Pak Kusno memberikan sambutan dengan bangga, memuji-muji Reza dan keluarganya. Kirana menatap kosong ke depan, hatinya hancur. Ia berharap Arka datang, ia berharap ada keajaiban. Tiba-tiba, seorang jurnalis dari kota masuk ke dalam area lamaran, diikuti oleh beberapa orang kru kamera. Kedatangan mereka menarik perhatian semua orang. Pak Kusno terkejut. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Pak Kusno, raut wajahnya berubah panik. Jurnalis itu maju ke depan, mikrofon di tangannya. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami dari media, dan kami datang untuk meliput sebuah berita penting, ujar sang jurnalis, suaranya lantang. Sebelum Pak Kusno sempat bereaksi, Arka melangkah masuk ke dalam area lamaran, dengan kemeja rapi dan tatapan penuh percaya diri. Seluruh mata tertuju padanya. Suasana yang tadinya riuh, mendadak senyap. Semua tamu terdiam kaku. Mereka tidak menyangka Arka akan datang, dan dalam penampilan yang begitu berbeda dari biasanya.
Pak Kusno menatap Arka dengan pandangan tidak percaya. Ia melihat kemarahan, kebingungan, dan sedikit ketakutan di mata Pak Kusno. Arka tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan. Ia tahu ini adalah saatnya. Ini adalah momen untuk mengungkapkan semuanya. Arka menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju, mendekati Kirana yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh harapan. Jurnalis itu melihat Arka dan mengangguk padanya. Ia tahu inilah sosok yang akan menjadi pusat berita malam ini. Ia sudah menerima informasi dari Kirana dan ia sudah siap untuk mengungkap kebenaran. Semua kamera diarahkan ke Arka. Ketegangan memenuhi udara. Arka tahu ia hanya punya satu kesempatan. Ia menatap Kirana dan Kirana membalas tatapannya dengan sebuah senyum tipis, sebuah isyarat bahwa Kirana percaya padanya dan bahwa Kirana siap untuk menghadapi segalanya bersamanya. Arka merasa seluruh keraguannya menghilang. Ini adalah untuk Kirana. Ini adalah untuk keadilan. Ia akan membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Suasana di acara lamaran Pak Kusno benar-benar hening. Semua mata tertuju pada Arka yang kini berdiri di tengah kerumunan, di hadapan Pak Kusno, Kirana, dan keluarga Reza. Jurnalis dan kru kamera sudah siap merekam setiap momen. Pak Kusno yang tadinya angkuh, kini pucat pasi. Ia tidak menyangka Arka akan berani datang, apalagi dengan rombongan media. Arka menatap Pak Kusno dengan sorot mata yang tegas. "Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama Bapak Kusno," ujar Arka, suaranya lantang dan jelas, memecah keheningan. "Saya datang ke sini bukan untuk merusak acara. Saya datang untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang harus diketahui oleh semua orang, terutama Kirana." Reza, yang tadinya tenang, mulai merasa tidak nyaman. Ia menatap Arka dengan tatapan sinis. "Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini dan membuat keributan?" Hardik Reza mencoba mengintimidasi Arka. Namun, Arka tidak gentar. "Saya Arka, pemuda desa yang selama ini Anda remehkan. Dan saya datang untuk membongkar kebohongan yang selama ini Anda sembunyikan," balas Arka, nada suaranya penuh percaya diri. Jurnalis kemudian melangkah maju. "Kami mendapatkan informasi penting terkait dengan calon mempelai pria, Bapak Reza. Informasi ini sangat krusial dan dapat memengaruhi keputusan perjodohan ini," kata sang jurnalis, suaranya serius. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mereka penasaran, informasi penting apa yang dimaksud. Arka kemudian membuka tasnya, mengeluarkan beberapa berkas dan lembaran bukti. "Bapak Reza, Anda adalah seorang pengusaha yang berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada Kirana. Tapi, apakah semua orang tahu bahwa Anda memiliki banyak utang yang belum terbayar? Bahwa perusahaan Anda sedang diambang kebangkrutan? Dan bahwa Anda seringkali terlibat dalam praktik bisnis yang tidak jujur?" tanya Arka, menatap lurus ke mata Reza. Reza terkejut. Wajahnya langsung memerah. Ia mencoba membantah. "Itu bohong. Itu fitnah," teriak Reza, namun suaranya terdengar gemetar. Ayah Reza yang juga hadir di sana ikut panik. "Apa-apaan ini? Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin merusak acara," seru ayah Reza mencoba menghentikan Arka. Namun, Arka tidak peduli. Ia terus memaparkan bukti-bukti yang ia miliki. Ada laporan keuangan perusahaan Reza yang menunjukkan kerugian besar, ada catatan utang-utangnya kepada bank dan pihak ketiga, dan ada pula beberapa dokumen yang menunjukkan praktik bisnisnya yang curang. Semua bukti itu Kirana dapatkan dari berbagai sumber,
termasuk dari orang dalam perusahaan Reza yang muak dengan kelakuan bosnya. Jurnalis dan kru kamera merekam semuanya. Para tamu terdiam kaku, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Kusno yang tadinya sombong, kini gemetar. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak menyangka Arka memiliki informasi sebanyak itu, dan ia tidak menyangka Reza memiliki rahasia sekelam itu. Kirana menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega sekaligus bangga. Arka telah melakukan apa yang ia impikan. Ia telah mengungkap kebenaran. Arka tidak hanya menyelamatkannya dari perjodohan ini, tetapi juga membuktikan dirinya layak di hadapan semua orang. Reza semakin panik. Ia mencoba merebut berkas-berkas dari tangan Arka, namun Arka dengan sigap menghindar. Jangan mencoba menutupi kebenaran, Reza. Semua bukti ini sudah ada di tangan media, dan akan segera disiarkan, ujar Arka, nada suaranya tegas. Reza akhirnya menyerah. Ia tahu ia sudah kalah. Wajahnya menunduk, menahan malu. Ayah Reza mencoba menarik putranya keluar dari kerumunan, namun sang jurnalis dan kru kamera tetap merekam mereka. Reputasi keluarga Reza sudah hancur. Pak Kusno merasa sangat malu. Ia telah memilih menantu yang salah, dan kini ia harus menanggung akibatnya di depan semua orang. Setelah semua kebenaran terungkap, Arka menatap Kirana. Kirana, aku tahu kau terpaksa menerima perjodohan ini. Tapi sekarang, kau tidak perlu lagi melakukannya. Kau bebas, ucap Arka, suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Kirana tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengangguk, lalu berlari ke arah Arka, memeluknya erat-erat. Semua orang terdiam, menyaksikan momen haru itu. Pak Kusno masih terpaku di tempatnya, tidak bisa berkata-kata. Ia telah meremehkan Arka, dan kini Arka telah membuktikan bahwa ia adalah pria yang jauh lebih baik dari Reza, jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Suasana hening, hanya isak tangis Kirana yang terdengar. Setelah Kirana memeluk Arka, suasana di acara lamaran itu berubah drastis. Para tamu mulai berbisik-bisik, bukan lagi tentang gosip murahan, melainkan tentang kagum dan terkejutnya mereka pada Arka. Pak Kusno masih terdiam kaku, raut wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi, malu, marah, dan juga sedikit takut. Ia tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini di depan semua tamu terhormatnya. Arka perlahan melepaskan pelukan Kirana. Ia menatap gadis itu dengan sorot mata penuh cinta dan keyakinan. Kirana, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, dan aku juga tahu ini mungkin tidak sopan. Tapi, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan di hadapan semua orang yang hadir di sini, ujar Arka, suaranya terdengar bergetar namun mantap. Kirana menatapnya, matanya berkaca-kaca, seolah mengerti apa yang akan Arka lakukan. Arka kemudian berlutut di hadapan Kirana, di tengah-tengah kerumunan tamu yang masih terdiam kaku. Sebuah kotak cincin sederhana ia keluarkan dari saku kemejanya. Cincin itu bukan terbuat dari berlian mahal, melainkan dari perak dengan ukiran sederhana, namun sangat berarti bagi Arka. Itu adalah cincin peninggalan neneknya, yang ia simpan sebagai simbol harapan. Kirana, aku tahu aku hanyalah pemuda desa. Aku tidak punya harta berlimpah seperti yang diinginkan ayahmu. Tapi aku punya cinta yang tulus untukmu, aku punya tekad untuk membahagiakanmu, dan aku punya impian besar untuk masa depan kita, ucap Arka, matanya menatap dalam mata Kirana. Maukah kau, Kirana, menjadi pendamping hidupku? Maukah kau membangun impian kita bersama, mulai dari desa ini? Sontak, seluruh tamu terdiam kaku. Tak ada satupun suara yang terdengar.
Mereka tidak menyangka Arka akan melakukan hal seberani ini. Beberapa ibu-ibu yang tadinya mencibir Arka, kini menahan napas, menatap Arka dengan takjub. Ekspresi Pak Kusno semakin sulit ditebak. Ia menatap Arka dengan pandangan campur aduk antara marah, terkejut, dan sedikit takjub. Kirana tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata bahagia, lega, dan haru tumpah ruah di pipinya. Ia menatap Arka, sosok yang selama ini ia cintai, sosok yang selalu berjuang untuknya, sosok yang kini membuktikan dirinya di hadapan semua orang. Tanpa ragu, Kirana mengangguk. "Ya Arka, aku mau. Aku sangat mau," jawab Kirana, suaranya bergetar karena tangis haru. Arka tersenyum lebar. Ia bangkit, lalu menyematkan cincin di jari manis Kirana. Cincin itu pas, seolah memang diciptakan untuk jari Kirana. Arka kemudian memeluk Kirana erat-erat, diiringi tepuk tangan meriah dari sebagian besar tamu. Mereka semua ikut merasakan kebahagiaan dan kelegaan yang terpancar dari Arka dan Kirana. Pak Kusno masih terdiam kaku. Ia menyaksikan semua ini, bagai adegan di film yang tak pernah ia sangka akan terjadi dalam hidupnya. Putrinya, yang ia rencanakan untuk menikah dengan pria kaya dan terpandang, kini menerima lamaran dari seorang pemuda desa yang selama ini ia remehkan. Ia merasa tercengang. Semua kekayaannya, semua rencananya, seolah tak berarti di hadapan cinta Arka dan Kirana. Jurnalis dan kru kamera tidak melewatkan momen ini. Mereka merekam setiap detail, setiap ekspresi, setiap kata. Ini adalah berita yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kisah tentang cinta sejati yang melawan status sosial, kisah tentang pemuda desa yang membuktikan diri di hadapan calon mertua yang meremehkan. Di tengah kebahagiaan itu, Arka kembali menatap Pak Kusno. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk berbicara dari hati ke hati. "Bapak Kusno, saya tahu selama ini Bapak meremehkan saya. Bapak menganggap saya tidak pantas untuk Kirana. Tapi sekarang, saya ingin Bapak tahu, saya datang ke sini bukan hanya dengan cinta. Saya datang dengan bukti bahwa saya bisa memberikan masa depan yang layak untuk Kirana," ujar Arka, nadanya kini lebih tenang namun penuh hormat. Arka kemudian menjelaskan tentang proyek Desa Mandiri Pangan yang kini sudah mendapatkan investasi besar dari para investor di kota, termasuk Pak Haryo dan Pak Dirman. Ia memaparkan visinya tentang Desa Harapan yang akan menjadi pusat produksi pangan organik, destinasi wisata edukasi, dan sumber lapangan kerja bagi penduduk desa. Ia menunjukkan kontrak-kontrak yang sudah ia tanda tangani, dan bukti-bukti keuangan yang menunjukkan potensi keuntungan besar dari proyek ini. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan ekonomi saya, tetapi juga akan membawa kemajuan bagi seluruh Desa Harapan, termasuk keluarga Bapak. Saya ingin Desa Harapan menjadi desa percontohan, yang bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, jelas Arka dengan nada penuh keyakinan. Pak Kusno semakin terkejut. Ia tidak menyangka Arka bisa sejauh ini. Ia melihat berkas-berkas di tangan Arka, melihat jumlah angka investasi yang fantastis, dan ia akhirnya menyadari bahwa ia telah salah besar. Ia telah dibutakan oleh kekayaan dan status sosial, sehingga ia meremehkan potensi yang sebenarnya ada pada diri Arka. Semua tamu yang tadinya terdiam kaku, kini mulai berbisik-bisik kagum. Suasana di acara lamaran Pak Kusno benar-benar berubah 180 derajat. Kebungkaman yang semula diwarnai ketegangan dan keterkejutan, kini pecah oleh sorak-sorai dan tepuk tangan. Para tamu yang semula meremehkan Arka, kini menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang pemuda desa yang dianggap tidak punya apa-apa,
mampu mengguncang panggung lamaran dengan cinta, keberanian, dan bukti kesuksesan yang nyata. Pak Kusno, yang tadinya terpaku, akhirnya melangkah maju. Raut wajahnya masih menunjukkan keterkejutan, namun kali ini bercampur dengan secercah rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menatap Arka dan Kirana bergantian, lalu menghela napas panjang. "Arka," panggilnya, suaranya sedikit serak. Aku sungguh minta maaf. Aku telah salah menilai dirimu. Aku buta oleh harta dan kedudukan. Kau adalah pria sejati yang berhak mendapatkan putriku." Pengakuan Pak Kusno disambut haru oleh Arka dan Kirana. Kirana memeluk ayahnya, air mata bahagia kembali membanjiri pipinya. Akhirnya, ayahnya merestui hubungannya dengan Arka. Ini adalah kemenangan terbesar bagi mereka berdua, sebuah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada harta apapun. Sejak hari itu, kehidupan Arka berubah drastis. Berita tentang keberaniannya melamar Kirana di tengah acara perjodohan yang telah disiapkan, serta proyek desa mandiri pangan yang ia gagas, menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Kisah Arka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti bahwa ketulusan hati, kerja keras, dan visi yang jelas dapat menembus segala batasan. Media berbondong-bondong datang meliput Desa Harapan. Arka menjadi bintang baru, sosok pemuda yang mengubah nasib desanya. Proyek Desa Mandiri Pangan, Arka berjalan dengan sangat pesat. Dengan modal besar dari investor dan dukungan penuh dari Pak Kusno yang kini menjadi mentor bisnisnya, Arka mengembangkan budidaya lele, pertanian organik, hingga membangun cottage-cottage sederhana untuk pariwisata edukasi. Banyak pemuda desa yang tadinya merantau ke kota, kini kembali ke Desa Harapan untuk bekerja di bawah pimpinan Arka. Desa Harapan tidak lagi disebut desa kecil, tetapi desa percontohan. Pak Kusno, meskipun masih menjadi juragan tanah terkaya, kini lebih sering terlihat sederhana dan rendah hati. Ia membantu Arka dengan pengalamannya, memberikan nasihat, dan bahkan ikut terjun langsung membantu proyek Proka Arka. Ia belajar banyak dari Arka, tentang makna kekayaan yang sesungguhnya. Ia bangga memiliki menantu seperti Arka, menantu yang tidak hanya sukses, tetapi juga membawa kemajuan bagi desanya. Beberapa bulan kemudian, Desa Harapan menjadi saksi bisu pernikahan Arka dan Kirana. Pernikahan itu sederhana, namun penuh makna. Di bawah tenda yang dihiasi bunga-bunga desa, Arka dan Kirana mengucapkan janji suci mereka. Kirana mengenakan kebaya putih sederhana, namun kecantikannya terpancar dari kebahagiaan yang tulus. Arka, dengan beskap batik yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri, tampak gagah dan berwibawa. Seluruh penduduk desa hadir, merayakan kebahagiaan Arka dan Kirana. Mereka bukan lagi pemuda dan putri juragan kaya, tetapi sepasang suami istri yang saling mencintai dan berjuang bersama untuk kemajuan desa mereka. Pak Budi dan Bu Siti menangis haru, bangga melihat putra mereka yang tadinya diremehkan, kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Kisah Arka dan Kirana terus menjadi legenda di Desa Harapan. Kisah tentang cinta yang tak lekang oleh status, tentang ketekunan yang membuahkan hasil, dan tentang pemuda desa yang membuktikan bahwa impian, jika diiringi kerja keras dan ketulusan, pasti akan menjadi kenyataan. Desa Harapan terus maju, menjadi bukti nyata bahwa dari tempat yang paling sederhana sekalipun, bisa lahir perubahan besar yang menginspirasi seluruh negeri. Dan di sanalah, Arka dan Kirana membangun keluarga kecil mereka sambil terus berkarya, memajukan desa yang menjadi saksi bisu kisah cinta abadi mereka.